Dituntut pindah ke Manchester City, Harry Kane tolak sesi latihan Tottenham Hotspur. Isu tersebut dilaporkan datang dari rekan setim Kane di timnas Inggris. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane dilaporkan menolak kembali ke sesi latihan pramusim klub dalam upaya hengkang ke Manchester City. Seperti dilansir dari The Telegraph, rekan setim Kane di timnas Inggris menyebut bahwa sang pemain diproyeksi tidak kembali lagi ke Hotspur Way. Pelatih baru Tottenham, Nuno Espirito Santo, menegaskan dalam jumpa pers perdana bahwa Kane adalah pemain Spurs. Dalam kesempatan yang sama, Nuno juga menyatakan bakal mengadakan pembicaraan dengan Kane selepas kapten timnas Inggris itu kembali dari liburan. Harry Kane adalah pemain kami, tidak perlu membicarakan hal lain. Kini waktu bagi Harry untuk memulihkan energinya, untuk beristirahat. Ketika dia datang lagi, kami akan punya waktu untuk berbicara. Mei lalu, Kane sempat merasa berada di persimpangan jalan dalam karirnya bersama Spurs. Maklum, sudah 17 tahun dan tanpa trofi. Kane mengutarakan bahwa CEO Daniel Levy akan mempertimbangkan tawaran untuknya pada bursa transfer musim panas ini. Tapi Levy kukuh mempertahankan sang jagoan dan telah menolak tawaran senilai 100 juta euro dari Manchester City. Kane berstatus top skor dan top assist Liga Premier Inggris musim 2020-2021. Ia juga mengantar The Three Lions menjadi finalis Euro 2020 dengan torehan 4 gol. Marah hendak dibarter ke Barcelona, Saul Niguez ke fans, Atletico usir saya. Saul Niguez nampaknya tidak puas dengan keputusan Atletico Madrid yang hendak melepasnya. Kepada fans yang berharap dia bertahan, Saul pun meluapkan rasa kecewanya pada pihak klub. Saul Niguez hampir selalu jadi incaran klub-klub papan atas Eropa setiap bursa transfer dibuka. Akan tetapi, rumor itu selalu lewat begitu saja. Namun, sepertinya situasi yang sama tidak akan terjadi pada musim ini. Pemain 26 tahun center disebut sudah berada di ambang pintu keluar dari Stadion Wanda Metropolitano. Atletico tidak lagi menjadikan Saul sebagai pilihan utama musim lalu dan siap melepasnya ke klub lain. Saul Niguez dikaitkan dengan saga transfer ke Chelsea, Manchester United, dan Liverpool. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, kabar Saul akan pindah ke Barcelona beredar sangat kencang. Fabrizio Romano menyebut bahwa ini ada negosiasi antara Barcelona dan Atletico Madrid. Kedua klub tengah membahas potensi barter pemain. Anthony Griezmann ditukar dengan Saul Niguez. Belum ada kata sepakat, tapi pembicaraan terus berjalan. Rupanya, kondisi itu mendapat respon dari pihak Saul Niguez. Dikutip dari Marca, pemain jebolan tim muda Atletico itu menunjukkan sikapnya ketika fans mendesak agar dia bertahan lebih lama lagi. Saul, bertahanlah di sini, ini rumahmu, teriak fans kepada Saul Niguez. Setelah itu, pemain yang bisa memainkan banyak peran itu menjawab, mereka sudah mengusir saya untuk keluar dari sini, katanya. Negosiasi antara Atletico dan Barcelona belum tuntas. Saul Niguez pun punya banyak tawaran dari klub Premier League. Saat ini belum bisa dipastikan kemana pemain yang pernah membawa Rayo Vallecano itu akan pindah. Agen dari Saul Niguez yakni Joshua Barnett mengkonfirmasikan bahwa kliennya memang diminati banyak klub. Kontrak baru dari Juventus dan ulang tahun ke-37 Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini akan merayakan ulang tahun ke-37 pada Agustus nanti. Saat itu terjadi, mungkin Chiellini akan tetap menjadi pemain Juventus karena sudah menekan kontrak baru. Chiellini saat ini tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Kontraknya dengan Juventus telah berakhir pada 30 Juni 2021. Jadi, saat tampil di Euro 2020, Chiellini mewakili klub manapun. Di Euro 2020, Chiellini tampil sangat bagus. Duetnya bersama Leonardo Bonucci menjadi kunci solidnya pertahanan Italia. Dia juga mendapat pujian atas aksinya melanggar Bukayo Saka di laga final Euro 2020. Awalnya Juventus tidak tertarik untuk memberikan kontrak baru pada Chiellini. Juventus melihat Chiellini tidak muda lagi. 2 musim terakhir dia absen pada banyak laga karena mengalami cedera. Namun, kedatangan Massimiliano Allegri mengubah segalanya. Sang pelatih memang ingin membawa pemain baru yang lebih muda, akan tetapi Allegri menginginkan keseimbangan yang baik di skuad. Allegri pun memastikan Chiellini masih ada dalam rencananya. Allegri pun meminta klub memberikan kontrak baru pada Chiellini. Todovi Cajas melaporkan bahwa semua akan berjalan baik untuk kedua kubu. Saat ini,
Belum ada pembicaraan yang serius antara kubu Chiellini dan Juventus. Namun, sebelum perayaan ulang tahun ke-37 pada 14 Agustus nanti, Chiellini diperkirakan sudah mendapat kontrak baru dari Juventus. Chiellini mungkin tidak akan jadi andalan setiap pekan, faktor usia tidak dibohongi. Namun, Allegri melihat Chiellini sebagai pemain yang dibutuhkan Juventus untuk kembali mendominasi Serie A musim 2021-2022. Chiellini telah menjadi bagian dari skuad Juventus yang merajai Serie A. Chiellini juga memberi bukti bahwa dia belum habis dengan membawa Italia juara Euro 2020. Chiellini bakal menjadi pemimpin di ruang ganti Juventus. Chiellini akan menularkan mental juara yang dimilikinya kepada bek muda Juventus seperti Merih Demiral dan Matthijs de Ligt. Juventus tidak serius, Jose Mourinho ajak Miralem Pjanic ke AS Roma. Spekulasi masa depan Miralem Pjanic memasuki babak baru. Gelandang Barcelona itu kini dikabarkan jadi target transfer AS Roma di musim panas ini. Sudah menjadi rahasia umum jika Pjanic ingin cabut dari Barcelona. Sang gelandang tidak betah di Catalunya setelah ia minim mendapatkan jam bermain di skuad Ronald Koeman. Gelandang 30 tahun itu tidak sepi peminat, sejumlah klub top Eropa dilaporkan tertarik mendapatkan jasanya. Sport mengklaim bahwa ada peminat baru untuk Pjanic. AS Roma dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasanya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho tertarik untuk menggunakan jasa Pjanic di musim panas ini. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia bisa meningkatkan kualitas pemain LDP di musim depan. Selain itu, Pjanic dinilai cocok untuk Roma karena ia punya jam terbang yang tinggi di Italia, terutama ia pernah bermain untuk Roma. Menurut laporan tersebut, karena AS Roma untuk mendapatkan jasa Pjanic cukup terbuka. Ini dikarenakan pesaing mereka, Juventus, tidak terlalu serius mendatangkan Pjanic. Ini terbukti dari belum adanya pergerakan sinenya tua untuk merekrut sang gelandang. Ini dikarenakan Juventus kini lebih fokus menuntaskan transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo, sehingga mereka tidak fokus untuk mendatangkan Pjanic. Menurut laporan itu, AS Roma hanya akan mencoba meminjam Pjanic dari Barcelona. Namun, LDP berencana memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman.